wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'as sadi wa tarayi anfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teretan Madura, kembali lagi kita di program Acabis Jawa Posedar Madura. Kali ini kita mendatangkan seorang kiai muda yang berkiprah di tengah-tengah para pemuda, tidak hanya di Madura, di Indonesia bahkan di luar negeri. Beliau mengelola atau mengasuh majelis pemuda bersolawat at-Taufik, sekaligus menjadi salah satu pengurus di Pondok Pesantren Karangduren wilayah Karangpenang ya Kiai. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Teretan Madura, beliau ini usianya masih sangat muda, tetapi kiprahnya sudah kemana-mana. Saya tadi lupa menyebutkan namanya. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Khoiron Zaini. Betul Kiai? Betul, betul. Kiai, pertemuan kita atau wawancara kita hari ini adalah ingin bertanya-tanya soal pemuda bersolawat gitu. At-Taufik. Ya, informasinya sekarang sudah ada di 6 negara termasuk Indonesia ya. Iya, 6 negara. Ini mungkin Kiai bisa ceritakan kepada saya bagaimana awal mula Kiai membangun majelis at-Taufik ini. Iya, terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bersilaturahim, dan juga yang kedua juga dalam rangka untuk memberikan motivasi kepada masyarakat. Baik, at-Taufik, Majelis Pemuda Bersolawat at-Taufik ini lahir tanggal 4 Rajab 1436 atau 22 April 2015. Jadi 2014 itu awal mula saya punya keinginan untuk membuat majelis sholawat. Kenapa? Berangkat dari keprihatinan saya melihat lingkungan sekitar para pemuda terutama yang sudah terjebak dalam lingkungan narkoba dan juga mabuk-mabukan keras gitu. Sehingga saya harus membuat sebuah formulasi, membuat sebuah cara yang sekiranya bisa untuk merubah kebiasaan negatif para pemuda diarahkan kepada hal-hal yang positif. Sehingga waktu itu tahun 2014 saya masih kembali mondok lagi di Yaman, di pondoknya Habib Omar bin Hafid di Darul Mustafa. Setelah pulang itu saya baru ada niat untuk mendirikan sebuah majelis. Karena waktu itu 2014, kenapa saya kok belum mendirikan? Karena saya masih belum punya istri. Saya khawatir kalau saya masih belum punya istri, masih belum kokoh. Takut masih ada godaan ini itu karena masih muda lah ya. Lah baru setelah saya pulang dari Darul Mustafa 2015 itu saya pulang langsung menikah berkeluarga. Setelah memiliki istri, saya baru ada niat untuk mendirikan sebuah majelis. Pada akhirnya tanggal 22 April 2015 saya mendirikan Majelis Pemuda Bersolawat. Waktu itu belum at-Taufik tapi Majelis Pemuda Bersolawat. Oke, di 2012 itu pertama kali 2014 yang mendirikan 2015 berapa jumlah anggota sampean dan dari mana saja mereka? Awalnya kita tidak langsung mendirikan majelis begitu saja, tidak. Awalnya kami mengumpulkan tokoh-tokoh sekitar. Tokoh sekitar kurang lebih yang awalnya itu ada sekitar cuma 10 orang. Tokoh-tokoh muda, para gus-gus yang tergabung dalam Ilohi waktu itu. Ittihadul Lubnatil Hay'ah, ya gus-gus sekitar pondok kita lah ya. Kita sharing, kita kumpul-kumpul, ayo saya mau buat majelis ini gimana, enak enggak, bagus enggak gitu. Semuanya sepakat, oke lah. Kalau begitu kita sekarang sepakati nama dulu. Hari waktu itu sepakat diberikan nama Pemuda Bersolawat. Setelah itu langsung saya mengumpulkan tokoh-tokoh sekitar 4 kecamatan. Karangpenang, Robetal, kemudian Sokobanah, dan Palengaan. Sekitar 100 tokoh. Saya ingin memberikan penawaran kepada mereka. Mereka setuju enggak? Mereka mau enggak? Karena yang di bawah, di akar rumput yang bergerak ya tokoh-tokoh ini begitu loh. Otomatis kalau mereka oke, kita oke. Kita sampaikan, kita kumpulkan di Aula Ponpes Karangduren sekitar 100 tokoh.
kita berikan pemahaman, saya dan teman-teman Gus-Gus ingin mendirikan At-Taufik. Setuju nggak, sepakat nggak dengan metode dakwah sholawat, mengajak para pemuda dengan sholawat yang nanti diisi dengan mau'izah hasanah atau kalam-kalam hikmah. Alhamdulillah gayung bersambut, para tokoh tersebut sepakat semuanya, dan di waktu itu langsung kita resmikan. Oke, tokoh yang dimaksud ini apakah mereka tokoh agama atau tidak? Kata orang Madura tojing ya, toko bajing gitu ya. Oh, luar biasa. Toko belatir ya gitu. Jadi mereka yang notabene-nya basicnya bukan keagamaan. Bukan keagamaan. Sebagai alumni Yaman, keluarga pondok pesantren, ada nggak kekhawatiran bertemu dengan tokoh bajing, dengan pemuda-pemuda yang tidak pernah? Justru di zaman sekarang kita harus turun ke bawah. Keberanian apa waktu itu yang membuat sampean teguh untuk bikin majelis ini? Karena di zaman sekarang ini, kalau kita ini dakwah dengan cara eksklusif, kita akan sulit untuk diterima oleh masyarakat. Karena mereka takut, malu, sungkan. Tapi kalau kita ini merangkul mereka ke bawah, kita datangi mereka, kita ajak mereka, kita libatkan mereka dalam majelis, mereka suka, mereka senang gitu loh. Mereka merasa dibutuhkan, mereka merasa dilibatkan dalam majelis ini gitu loh. Dengan cara itu, alhamdulillah kita rangkul semua para pemuda, kita masukkan dalam kepengurusan At-Taufik, dari mulai keamanan, ada tim panggungnya, ada tim ini, tim umbul-umbul semuanya. Dan dengan cara itu, alhamdulillah banyak yang berubah, banyak yang dengan sedikit demi sedikit itu beralih dari yang pertama yang negatif menjadi positif. Tidak mudah, karena yang sulit itu bagaimana cara kita menjual sebuah brand. Kalau kita sudah punya nama brand yang terkenal, contohnya sarung lah ya. Sampai tanya sarung BHS, berapa harganya? 1 juta. Dibeli sama orang meskipun mahal. Kenapa? Punya brand. Itu yang sulit. Bagaimana brand At-Taufik ini bisa dijual belikan, bisa laku di pasaran. Itu yang sulit. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Awalnya kita nggak langsung besar. Kita dari langgar ke langgar, dari rumah ke rumah, yang hadir paling sekitar orang 20, 30, paling banyak 100. Oh, jadi tidak stay di satu tidak tempat stay ya? di satu tempat ya. Proses butuh tahap. Dari awal yang mengumpulkan 100 orang, kemudian turun ke beberapa tempat ya, dihadiri 20. Sekarang setelah usianya 6 tahun ya, majelis At-Taufik ini, berapa jumlah anggotanya Kiai? Sekarang jamaahnya itu kurang lebih dalam setiap momen antara 5 sampai 10 ribu orang. Setiap momen? Setiap momen, ya. Kalau untuk wilayahnya mungkin bisa disampaikan. Tadinya kan 4 kecamatan ya, kali kumpulkan. Iya, berangkat dari itu sebenarnya juga yang membuat kita ini bisa dibilang dikenal orang lah ya. Nah, itu karena kita matangkan multimedianya. Saya paham sekarang sudah zaman digital, zaman media. Sehingga sebelum At-Taufik ini matang, saya matangkan dulu tim multimedianya. Kita langsung buat YouTube, kita langsung buat tim multimedia yang baik, kita buat editing yang bagus, yang baik. Karena itu menjadi ajang promosi bagi para pemuda terutama ya. Karena setiap event kita foto jamaahnya, mereka bangga masuk. Multimedia itu sampean mulai lengketkan di majelis At-Taufik ini mulai tahun keberapa? Itu awal memang. Dari awal kita berdiri sudah kita bentuk. Kita latih sampai 2 kali kemana-mana, dan alhamdulillah sekarang sudah matang. Kita sudah punya kantor sendiri juga, At-Taufik Center, At-Taufik Center. Di mana itu? Di Karangdurin. Di Karangdurin. Nah, dengan itu kita buat YouTube semuanya. Dengan cara itu kita alhamdulillah mudah diterima oleh kalangan pemuda dan bisa dikenal lah oleh berbagai wilayah dan negara begitu. Selain itu juga kita mainkan dakwahnya di lagu. Lagu itu kita meniru dakwahnya Wali Songo. Akulturasi agama dengan budaya. Bagaimana Wali Songo itu menyatukan antara agama dengan budaya. Contohnya ketika Wali Songo berdakwah ke Nusantara, itu kan bukan merubah budaya, tapi Wali Songo masuk ke budaya dirubah. Yang pertamanya tidak agama, tidak agamis, dimasukkan nilai-nilai yang islami di dalam wayang, dagelan dan sebagainya, sehingga mudah diterima oleh orang-orang pribumi pada waktu itu. Nah, begitupun kami
Meskipun banyak cibiran ini atau lagunya lagu dangdut ini, tapi dengan cara itu kami ingin memadukan akulturasi budaya dengan agama. Jadi lagu-lagu yang hit kita rubah syairnya dengan syair yang islami, dan dengan cara itu cocok ke para pemuda gitu loh, diterima oleh para pemuda. Oke. Wilayah yang sudah terbentuk pengurus-pengurus atau kelompok-kelompok majelis at-taufik? Ya, kita punya komunitasnya namanya Sahabat at-Taufik Nusantara. Sahabat at-Taufik Nusantara sekarang sudah kurang lebih 63 kurang lebih se-Indonesia. Itu per kabupaten ya? Iya, per kabupaten, bahkan ada yang di luar negeri juga, ada di Saudi, di Hong Kong, kemudian juga di Malaysia ada begitu. Pengajian rutinnya gimana? Kalau rutin sih kita difokuskan di daerah Sampang aja. Tapi melalui tadi ya? Melalui YouTube, platform gitu YouTube, ya. Facebook kita live streaming, sehingga yang di luar kota bahkan luar negeri juga bisa menikmati. Ya. Sekarang yang menjadi tujuan Kiai ke depan, harapannya pemuda bersolawat ini ke depan seperti apa, Kiai? Harapan saya yang pertama adalah bagaimana caranya Majelis Pemuda Bersolawat Taufik ini yang pertama diterima oleh Allah dan Rasulullah, itu yang paling penting. Yang kedua, ini bisa diterima oleh para pemuda masyarakat dan bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling penting. Bagaimana caranya sekiranya at-taufik ini benar-benar bisa memberikan perubahan kepada para pemuda untuk beralih dari hal-hal yang negatif menjadi yang positif. Yang pertamanya jarang sholat, nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah, bisa kenal kepada Allah dan Rasulullah. Yang pertamanya nggak kenal terhadap para ulama, para habaib, bisa cinta kepada para ulama dan habaib. Itu harapan kami. Kembali pada pertanyaan yang mendasar, kenapa diberi nama ada embel-embel pemuda bersolawat? Apakah ada solawat khusus yang baik? Memang waktu itu kita sepakat awalnya sebelum ada at-taufiknya namanya cuma pemuda bersolawat. Kenapa pakai pemuda bersolawat? Karena memang tujuan utama kami adalah para pemuda. Karena pemuda merupakan masa depan Indonesia dan masa depan umat ini. Jika pemudanya bagus, insya Allah ke depan negara akan baik, agama pun juga akan baik. Sehingga berangkat dari pengaruh globalisasi yang rusaknya luar biasa ini, maka kami ingin tetap memberikan nilai-nilai Islami kepada masyarakat, mendidik dari akhlaknya kepada para pemuda, dari akhlaknya, dari ibadahnya lewat majelis ini. Makanya kita kasih pemuda bersolawat karena kami ingin mengajak para pemuda. Itu tujuan utama kami secara khusus, secara umum seluruh masyarakat. Oke, gitu. Pertanyaan terakhir dari kami. Dari perjalanan 2015 ya, dari perjuangan awal 2014 sampai hari ini, apa yang belum tercapai oleh majelis ini, Kiai? Secara keseluruhan, alhamdulillah Allah berikan suatu hal yang di luar dugaan kami, gitu ya. Kita tidak menyangka bahwa at-taufik ini akan diterima di luar Madura, gitu. Karena sebenarnya tujuan kami sih cuma ingin merubah pemuda-pemudi di sekitar daerah kami saja. Nah, tapi ini di luar ekspektasi kita. Kita bisa silaturahim juga ke Malaysia, ke Hong Kong, ke Saudi juga. Ini sudah luar biasa. Cuma harapan kami yang belum terrealisasi adalah membangun dakwah yang berupa pondok pesantren. Yang sebentar lagi akan kita bangun. Karena kami tidak hanya fokus di bidang dakwah di majelis salawat saja. Kami ingin melebarkan sayap atau taufik ini dalam bentuk pesantren sehingga kemanfaatannya bisa lebih dirasakan oleh masyarakat luas. Kita bisa mendidik para pemuda-pemudi dari mulai kecil sampai besar yang ke depan itu kemanfaatannya bisa dirasakan oleh bangsa, negara, dan agama. Oke, terima kasih banyak, Kiai. Sama-sama. Tretan Madura bisa banyak hal yang bisa kita peroleh dari beliau. Dakwah tidak bisa dilakukan dengan eksklusif, menggunakan platform-platform media sosial seperti YouTube. Sangat penting untuk membangun, menyebarkan kebaikan, menyebarkan dakwah. Satu hal lagi, para tretan jika tertarik untuk bisa melihat langsung aktivitas dari pemuda bersolawat at-taufik ini, bisa lihat di channel YouTube Majelis at-Taufik Official. Ya, kayak betul ya. Demikian dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.